Oke, Kak Yolo dilaporin nih sama Novi gitu ya. Tanggapan Novi dan tahu kan kamu sama Teh Novi dilaporin oleh Agus sorry dan Alvin Lim ke Mabes karena Tanggapan dugaan menghina kaum disabilitas gitu. Kamu Em, gimana responnya? ya kalau masalah dilaporkan itu kan hak semua orang, termasuk Alvin Lim. Dia punya hak untuk melaporkan, tapi di sini kenapa yang cuma dilaporkan itu cuma saya dan Novi, sedangkan banyak di sana di luar sana yang memparodikan kondisi Agus dengan jelas-jelas pakai sound Agus sedih yang benar-benar jelas-jelas menunjukkan identitas sebagai Agus, parodi Agus, mengcosplay sebagai Agus. Sedangkan kan saya sama Novi tidak ada mentioning masalah Agus, nama atau apapun itu. Tapi ya udah, ya kita sih siap-siap aja untuk hadapi laporannya Alvin. Mhm, oke. Artinya kalau memenuhi panggilan Kak Yolo akan Oh, saya datang, datang saya ya. datang. Oke. Tapi Kak Yolo sendiri yang ngajak duluan boleh di-spill nggak nih siapa Kak mungkin Kak Saya. Yolo? Oh, oke. Jadi kita kan waktu itu lagi ada Alasannya. event TikTok, TikTok Live untuk TikTok Shop. Nah terus kita bikin istilahnya kayak video teaser lah gitu loh. Video teaser kalau saya ini lagi sama Novi mau ada event TikTok Shop. Nah Novi itu kan dengan gaya dia yang kayak tomboy, pakai topi ke belakang, pakai rompi yayasannya dia. Nah sedangkan saya, identitas gue apa nih? Identitas saya kan ciri khas saya sebagai koala. Nah, waktu itu saya belum pakai koala, aduh apa ya? Ayah, ya udah deh, minta kacamata. Saya yang meminta properti itu ke orang TikTok. Ada kacamata nggak? Pinjem. Terus tisu buat pengganti perban gitu. Tapi itu buat lucu-lucuan aja. Sebenarnya saya mau ngeledek si Novi gitu loh. Lu masa ngurusin Agus doang, ngurusin gue dong gitu loh. Jadi itu inisiatif yang pertama kali punya inisiatif itu adalah saya. Oke. Tapi akhirnya jadi kaget nggak gitu video parodi itu berujung ke dilaporin sama Alvin Lim dan Dilaporkan kita tidak menyangka, cuma ini akan menjadi mengundang pro dan kontra itu udah diingetin sama Novi. Novi sudah mengingatkan, Beb ntar dihujat loh, udah sempet ngingetin, apaan sih orang buat lucu-lucuan, aku masih ngeyel begitu. Cuma kalau misalnya memang dilaporkan, kita jujur kita nggak ada nyangka ke situ gitu. Karena kan memang kita tidak ada mentioning apapun, nama ataupun situasi, nggak ada. tapi setelah mendengar kabar kalau kakak dan Tenovi dilaporkan gitu sama pihak Alvin, ada obrolan lagi nggak sama Tenovi? Barusan tadi ngobrol, Gimana jadi boleh kita hadapi aja ceritakan? gitu. Oke, Kita siap banget, siap banget. siap banget ya. Nah, tanggapan kamu nih Kak ngeliat Tenovi juga first time gitu ngelaporin Alvin Lim ke Polda. Pasalnya itu pencemaran nama baik, kekerasan seksual. Gini, seperti yang kita tahu, Novi itu sudah melalui tuduhan yang luar biasa selama ini, baik dari pengguna narkoba, dugaan dia macam-macam lah ya, dari Erdilau, dari Zanzabela segala macam. Tapi saya baru lihat Novi itu ke-trigger untuk melaporkan baru ini. Karena apa? Ini udah merembet ke anaknya nih. Anaknya tiba-tiba nanya, "Ma, emang arti pelacur apa?" Anak kelas 3 SD. "Ma, emang arti penjual narkoba apa?" Kita kan ya nggak bisa pungkiri lah, kita anak yang namanya udah ngerti gadget, anak udah melihat TV, mungkin nggak sengaja pas lagi ganti-ganti channel, terus dia nggak sengaja ngeliat tentang mamanya. Ini baru kali ini sih Novi itu ke-trigger karena ini udah ke anaknya. Gitu. Kalau dari versinya Bang Alvin justru itu pertanyaan gitu bukan pernyataan. Kamu gimana? Oke, kalau misalnya pertanyaan ya Bang ya, saya cuma nanya nih Bang, ini saya balikin kondisinya. Ketika wartawan tadi nanya ke Abang masalah, ke Alvin ya, masalah konotasi perkataan pelacur, kenapa istri Abang yang ngegas? Apakah istri Abang merasa tersinggung? Kan bertanya Bang. Nah, kalau dibalikin situasinya begitu gimana? Gitu aja sih. Apakah istri Abang bekas pelacur? Saya nanya, kok dia yang tersinggung, dia yang ngegas? Itu aja sih. Jadi kalau misalnya bertanya beda, kalau misalnya Anda bertanya empat mata itu bertanya, tapi kan ini konteksnya Anda menyebarkan di depan kamera
dan itu bisa dilihat oleh orang banyak melalui ponsel, melalui TikTok. Ya itu bukan bertanya bang, itu menggiring namanya. Oke. Nah tapi kalau dari menurut Bang Alvin, Tenovi atau yang melaporkan Alvin Lim itu apa ya, suruh belajar bahasa Indonesia lagi deh gitu. Karena dari sebenarnya kan itu pertanyaan ke pernyataan. Nah gimana nih menurut kamu gitu Alvin Lim jadi ngebalikin suruh belajar bahasa Indonesia gitu? Justru kamu yang lebih harus belajar, Vin. Itu sih, kamu yang harus lebih belajar sama berobat. Fokus kesehatan lebih penting, Vin. Beneran. Nah takutnya kan nanti kalau misalnya proses apa-apa, tepar, tumbang, pingsan kan, kan sih. Nah, Tenovi ngelaporin Bang Alvin soal kekerasan seksual ini kan berdasarkan saran dari Komnas Perempuan. Ini kan artinya kan Tenovi itu konsulnya ke Komnas dulu. Nah, menurut kamu gimana nih maksudnya dengan langkahnya Novi ke Langkahnya Komnas? sudah tepat. Habis itu Langkahnya sudah tepat. Langkah yang Novi ambil itu sudah tepat dan sudah melalui konsul ke pihak-pihak yang berwenang dan yang lebih mengerti langkahnya seperti apa. Ya namanya perempuan ya, dia butuh konsultasi, dia merasa harga dirinya direndahkan. Langkah Novi udah tepat banget sih menurutku. Tapi kalau menurut Bang Alvin, Teh Novi dianggap gak mengerti hukum gitu. Gimana menurut kamu? Karena kan Bang Alvin sendiri juga gak cuman komentar Teh Novi, tapi sempat komentarin Hotman juga yang sempat komentar sedikit gitu ya. Jadi itu orang-orang yang komentar tuh menurut dia gak ngerti hukum gitu, untuk beberapa orang menurut dia. Kalau menurut saya sih, saya ngeliatnya kayak Alvin ini kayaknya nggak pernah punya temen dalam hidupnya. Jadi dia nggak tahu perkataan mana yang dapat menyinggung, perkataan mana yang bisa menyakiti hati orang lain. Saran saya, Vin, sebelum sebelum lu bilang orang belajar lagi bahasa Indonesia, bergaul dulu, Vin, berteman dulu, punya teman, bergaul, bersosialisasi biar kamu tahu, oh ini menyakiti, oh ini bikin orang tersinggung gitu sih, Vin, daripada mengarahkan orang untuk belajar bahasa Indonesia. Nah tapi akhirnya gitu ya, kamu jadi ikut kesel nggak sih sama Agus gitu yang akhirnya tuh ikut-ikutan si Alvin Lim lah gitu? Maksudnya Agus itu sebenarnya Agus itu tidak perlu cari lawyer, tidak perlu ganti lawyer, memperkeruh suasana, cukup duduk bertiga sama Novi sama Densu, cari penyelesaiannya bagaimana maunya, ya udah selesai beneran deh Gus. Ini udah melebar kemana-mana dan orang tuh udah muak tau nggak Gus? Gitu. Jadi ada baiknya udah nggak usah cari-cari lawyer, nggak usah tambah-tambah perkara, nggak usah dipanjangin, duduk bertiga sama Novi sama Densu, cari penyelesaian. Ku jamin selesai Gus, Agus yang enak. Tapi kan kalau dari Bang Densus, tapi kan Bang Densus sempat komentar juga gitu ya, kalau katanya tuh ngapain sih ngelaporin lagi gitu, maksudnya dari rekaman telepon yang viral gitu loh. Itu menurut kamu Bang Densus gimana? Aku belum tahu itu. Yang rekaman belum tahu. Jadi kalau kata Bang Densus itu sebenarnya tuh Agus nggak perlu ikut melapor. Agus disuruh pilih salah satu mau diobatin, tapi kok yang bantuin dia ngobatin malah dilaporin. Itu gimana sih Gus, maunya kemana gitu? Iya maksudnya sorry ini punten, mohon maaf Agus jadi kayak orang nggak tahu diri. Mohon maaf ya, jadi kayak orang nggak tahu diri. Maksudnya ini fokus lo untuk berobat atau mikirin kelangsungan hidup lo gitu loh. Karena Novi pun walaupun uang donasi itu sudah disita sama Kemensos lah atau gimana, karena sebelumnya Farhad itu bilang ini kegiatan donasi ilegal, Novi itu masih mau menanggung pengobatan untuk Agus loh. Maksudnya udah lu fokus aja, nggak usah mikir hukumnya apa segala macam. Gus enakan ke rumah sakit berobat daripada bolak-balik pemeriksaan polisi loh Gus, beneran gitu. Ya, artinya kamu juga setuju sama Bang Densu ya? Ya, setuju banget sama Densu. Nah, timnya si Alvin Lim itu sempat bilang, ini sempat viral juga di Instagram, katanya mereka nggak mungkin menggugat orang miskin, karena katanya kalau orang miskin itu dibantu, kalau orang kaya itu digugat, jadi biar mereka juga ya kecipratan lah gitu. Gimana menurut kamu dengan statement? Tapi ini bukan Alvin Lim yang ngomong sih, maksudnya timnya. Melihat statement kayak itu gimana? Ayo. Aduh, Alvin Lim nggak ngerti deh. Jadi pola pikirnya kayaknya udah emang agak lain sih. Udah agak lain. Udah give up aku. Artinya udah nggak mau nanggepin ya untuk udah nggak objektif, karena udah nggak objektif lagi tanggapannya.
Nah, MK Emma Waroka sempat bilang nih kalau Agus tuh sebenarnya dia terlalu polos gitu. Sebenarnya tuh mungkin dia niatnya nggak kayak gitu, tapi terlalu mau-mauan aja dikirim sama pengacara-pengacara itu. Menurut kamu gimana? Gini, kalau aku menurutku ya, Agus itu dia fokusnya itu di uangnya. Ini duit gue punya gue. Jadi dia tuh kenapa dia nurut-nurut aja, ya udahlah, gue ikutin aja apa kata pengacara gue, yang penting duit gue balik. Karena kalau yang aku lihat target dia tuh uangnya, bukan dia sembuh lagi. Uangnya, gimana dia melanjutkan kelangsungan hidup dia, lebih ke keuangannya sih, bukan ke pengobatannya. Artinya jadinya karena niatnya untuk uang itu ke dia, apapun caranya harus jadi yang dia ngikut. dia ngikut aja. Udah, ayo ke Polda ikut, ayo laporin ikut, ayo yang penting duit gue balik gitu. Oke. Kan Bang Alvin juga nyenggol-nyenggol Bang Hotman nih, akhirnya jadi sendiri-sendirian gitu, karena Bang Hotman beberapa kali juga komentar di kasus ini, bilangnya katanya Bang Hotman ini nggak paham hukum, terus lebih terkenal gue lah daripada Hotman gitu-gitu. Kamu ngeliatnya gimana dengan sendiri-sendirian Hotman dan Alvin? Kalau misalnya Alvin Lim itu bilang Hotman nggak paham hukum, tapi kenapa Alvin yang pernah dipenjara? Katanya paham hukum, kok dipenjara? Bang Hotman malah nggak pernah dipenjara. Itu aja sih. Terus ngebangga-banggain juga katanya gue punya istri cakep nih walaupun gigi gue kuning gitu, daripada lo, maksudnya mungkin ceweknya banyak, mungkin dianggap kayak gitu. Gimana? Ya udah, itu kan cantik menurut dia. Versi cantik orang kan berbeda-beda, betul Alvin? Gitu. Nah, dengan berkepanjangannya episode ini, kira-kira kamu bakal ngelaporin Agus balik nggak? Soalnya ini menyenggol kamu juga gitu. Ngapain? Nggak ada niatan untuk melaporkan. Dia udah capek, dia udah sakit, ngapain dilaporin lagi? Jadi Agus sendiri ini udah korban sebenarnya. Cuma ketika dia disetir ini, setir itu, ini apa nggak makin menjadi korban dia? Korban dari ambisi penasihat hukumnya. Itu aja sih. Kalau untuk saya melaporkan, nggak, tenang, saya nggak baperan. Tapi jadi kasihan gak sih sama Agus? Nggak. Nggak juga. Sorry, nggak. Oke. Nah, apa tanggapan nih Kak, kamu ngelihat Firdaus mundur, Firdaus Owibowo? Tadi kan dia gabung jadi pengacara Agus terus mundur gitu. Firdaus sebenarnya, Bang Firdaus ini udah keren sama profesinya yang banyak itu sebenarnya kan. Saya penyanyi, saya vokalis, saya ini, saya udah gue udah nggak tahu lagi deh sama Firdaus Owibowo. Oke Kak, pesan deh untuk Pak Agus, kita sudah kita sudah menyaksikan drama ini sangat panjang, 3 bulan yang melelahkan ya. Saya aja yang istilahnya cuma sekedar netizen, saya capek melihat kalian. Apalagi kalian juga pasti capek, terutama Tenovi dan Agus ya. Sudah tidak perlu diperpanjang, sudah tidak perlu melebar kemana-mana, karena ini udah melebar kemana-mana dan jadi tidak objektif. Jadi ada baiknya Agus stop pakai pengacara, penasehat hukum, cukup duduk bertiga sama Densu dan Tenovi. Cari penyelesaian, dijamin Agus yang nantinya enak. Oke. Pesan untuk Alvin Lim? Pin, berobat. Udah, itu aja pesan gue buat Alvin Lim. Berobat. Oke.